dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Wisata Kolbu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tema pada hari ini, pada kali ini adalah kita akan mengungkapkan tentang seni dalam mengelola ujian. Bahwa hidup inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengelola ujian tersebut? Oleh sebab itu, tetap bersama saya di Wisata Kolbu PKPU TV. PKPU berusaha menyelamatkan, PKPU merehabilitasi, PKPU mengembangkan komunitas demi masyarakat madani. Mengembangkan komunitas demi masyarakat madani dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program Wisata Kolbu episode 25 kali ini kita akan mencoba mengkaji, membahas tentang seni dalam mengelola ujian. Bahwa hidup ini adalah semua ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, bukan diciptakan hanya sekedar ada atau sekedar orang membahasakan sekedar hukum alam biasa. Tapi sesungguhnya hidup dan kematian itu adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki tujuan. Dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, dan dialah Allah yang telah menciptakan khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan ada kematian, dan Allah ciptakan adanya kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang akan menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.
siapa yang di antara kalian paling baik prestasi amalnya selama di dunia ini. Oleh sebab itu, kita tidak mempersepsikan ujian itu hanyalah ketika mendapatkan kesulitan. Dan banyak orang persepsikan saya lagi diuji ketika saya dalam kesulitan, ketika sakit, ketika pailit, ekonomi susah, anak sedang sakit, rumah bocor, dan lain sebagainya, ada yang kehilangan, baru merasain ujian. Hakikatnya ujian itu adalah semua kehidupan. Susahnya ujian, senangnya ujian, sukanya ujian, dukanya ujian, dan semua kehidupan kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian ini. Siapa yang terbaik dalam menghadapi ujian? Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus mengelola setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun duka, senang ataupun susah. Sehingga dengan mengelola ujian-ujian tersebut, kita berhasil mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanu amala, manusia yang terbaik amalnya. Oleh sebab itu kita mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengelola setiap ujian. Rasulullah menegaskan kepada kita bagaimana seni mengelola ujian tersebut, baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lah, in asobatu sarra syakara fahuwa khairun lah, wa in asobahu dharra sabara fahuwa khairun lah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya ajaban, mengawali dengan kalimat ajaban, kalimat takjub, kalimat istimewa, kalimat penghormatan dari Rasulullah SAW. Kepada siapa? Ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat hebat, sungguh sangat luar biasa urusan seorang mukmin. Orang mukmin itu orang-orang yang hebat, orang mukmin orang-orang yang luar biasa. Karenanya Rasulullah memuji dengan kalimat ajaban. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum beriman, kita ini di umat Rasulullah SAW ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuji kita dengan kalimat ajaban li amril mukmin. Sangat hebat orang mukmin itu, sangat luar biasa orang mukmin itu. Kenapa bisa disebut dengan hebat dan kenapa dengan luar biasa? Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khairun lahu. Karena seorang mukmin itu menganggap semua urusan, semua perkara yang ada di dalam dirinya, semua urusan yang terkait dengan dirinya, khairun lahu, merupakan yang terbaik bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan umat Islam. Ini takjubnya Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, sehingga Rasulullah mengawali hadis ini dengan kalimat ajaban. Hebat sekali orang mukmin ini, luar biasa orang mukmin ini. Urusannya menjadi baik semua, itu yang membuat menjadi luar biasa. Kehidupannya baik semua, itu yang menjadi luar biasa. Jadi kalau ada orang mukmin menganggap bahwa dirinya lemah ketika dalam kondisi ujian, berarti bukan mukmin yang luar biasa. Mirsa PKPU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menganggap kehidupannya luar biasa? Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, in asabahu sarra syakara fahuwa khairun lah, wa in asabahu dharra sabara fahuwa khairun lah. Ketika dalam keadaan senang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan seperti ini dijelaskan kehebatan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya adalah menganggap semua urusan menjadi baik. Bagaimana semua urusan baik? Pintar dalam mengelola setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap hidup ini adalah ujian, senangnya ujian, susahnya ujian. Bukan hanya ketika susah dianggap ujian, tapi senang juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKPU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, in asobau, yang pertama, in asobau sarro syakara fahuwa khairun lah. Ketika ditimpakan
kegembiraan, kebahagiaan. Lalu bagaimana? Syakara fa huwa khairun lah. Dia bersyukur dan menganggap bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap kegembiraan, kebahagiaan itu adalah sebuah ujian sehingga patut harus disyukuri, dan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan, banyak orang bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi sedikit orang yang bisa bersyukur. Pemirsa PKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersyukur terhadap kebahagiaan? Tetap bersama saya di dalam program Wisata Kolbu. Iya, selamat pagi. Ini pagi-pagi sekali tim rescue sudah meluncur ke daerah Pejagalan, yang mana daerah ini hampir ribuan yang terisolir dengan banjir yang cukup dalam ya. Sudah ini di Jalan Pejagalan, peternakan 2 dan peternakan 3. Ini permintaan warga. Banyak juga yang kita akan evakuasi itu ada ibu-ibu yang baru saja melahirkan, minta dievakuasi karena terus terang warga juga mengevakuasi sendiri dengan peralatan seadanya seperti drigen, kayu ditumpuk-tumpuk, sehingga mereka berinisiatif sendiri. Cuman ada daerah-daerah yang harus kita jangkau dengan menggunakan perahu mesin ya, karena arusnya deras dan dalam. Saat ini kita sedang mencoba mengevakuasi beberapa warga yang terjebak banjir di daerah Pejagalan, Jakarta Barat. Saat ini kita sedang mengevakuasi seorang bayi masih berumur 4 bulan dan beberapa yang masih terjebak di dalam. Kita masih menunggu beberapa orang untuk keluar lagi, dan semoga nanti bisa berjalan lancar evakuasi pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa PKP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya dalam program Wisata Kolbu episode ke-25 tentang seni mengelola ujian. Sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW memuji umatnya dengan kalimat ta'ajaban li amril mu'min, karena pandai dalam mengelola ujian, karena tahu bagaimana seni mengelola ujian. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, in asobahu sarro syakaro fahuwa khairun lah. Jika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan menganggap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan kenikmatan yang baik menurut dia, merasa bahwa itu terbaik buat dia. Itu hal yang wajar. Ketika gajinya naik, kalau diukur dalam materi, ketika diberikan kesehatan, ketika bisa berjalan, ketika bisa melihat, ketika bisa pangkat jabatannya naik, menganggap ini yang terbaik dari Allah. Tapi masalahnya adalah, mampukah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mampukah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan itu? Kita mendapatkan kenikmatan tersebut, ketika mendapatkan kebahagiaan itu, mampukah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini letak masalahnya. Banyak orang menganggap ini terbaik, tapi sedikit buat mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedikit bagi mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan Allah, ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku asyakur. Asyakir mungkin banyak, asyakur yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit, kata Allah, umat dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Hanya sedikit.
Tidak heran Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ji'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk kelompok yang sedikit. Jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa PKPW TV yang berbahagia. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman secara materi luar biasa. Dia orang yang kaya raya. Secara kedudukan dia juga seorang raja. Raja adalah derajat tertinggi pada saat itu, dan sekarang raja itu adalah pangkat yang paling tinggi, punya kekuasaan. Bahkan Nabi Sulaiman adalah orang yang terpandai, orang yang paling pinter. Sampai sekarang belum ada yang mengalahkan Nabi Sulaiman. Kepandaian Nabi Sulaiman, ilmunya sangat luar biasa. Dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman mengerti, memahami bahasa binatang. Dan itu ilmu yang luar biasa. Sampai binatang terkecil, yaitu semut, yang terkadang keberadaan semut terkadang kita tidak menyadari ternyata dia adalah di sisi kita, yang kita tahu terasa sakit pada tubuh kita. Tapi Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang walaupun semut, apalagi yang besar. Sekarang belum ada yang mengerti bahasa binatang walaupun binatang itu besar. Contohnya gajah. Gajah itu binatang besar. Tapi siapa yang mengerti bahasa gajah? Orang mungkin tahu ada pawang gajah, tapi pawang gajah sekalipun tidak mengerti bahasa gajah. Gajah ngomong apa dia nggak tahu. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan mengerti bahasa binatang walaupun binatang itu semut. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman dan para pasukannya dia dari golongan jin dan manusia, pasukannya jin dan manusia, hatta sampailah mereka ke Wadin Naml, lembah semut. Mereka sampai ke lembah semut. Lalu begitu sampai, maka berteriaklah seekor semut, qalat namlatun ayyuhan naml udkhulu masakinakum kaila yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut semua, berteriak seekor semut berteriak, masuk kalian ke rumah-rumah kalian, sembunyi kalian ke rumah-rumah kalian, agar Sulaiman dan tentaranya tidak meminjak kalian, membinasakan kalian, sementara mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman mendengar teriakan seekor semut. Lalu diceritakan di dalam Al-Quran, fattabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Dengan senyum simpulnya Nabi Sulaiman, lalu tidak mengatakan bahwa aku mengetahui bahasa binatang sehingga aku tahu semua-muanya, segala-galanya. Tetapi Nabi Sulaiman sadar bahwa kemampuan ilmu yang dimiliki mengerti bahasa kaum semut itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Masukkanlah aku dan masukkanlah aku ke dalam hambamu yang soleh. Wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin, dengan kasih sayangmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Doa Nabi Sulaiman, walaupun tahu punya ilmu yang luas, tapi tidak pernah merasa bahwa ilmu itu dimiliki oleh dia sendiri sehingga menghilangkan faktor Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin ilmu itu dari Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman menguasai juga. Nabi Sulaiman menguasai makhluk lain, makhluk gaib, jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga tidak sombong dengan kekuasaan yang dimiliki, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian bagiku dari Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengujiku apakah aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur
atau menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKPT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Apa saja rukun syukur itu? Tetap bersama saya dalam program Wisata Kolbu. Ya, sebetulnya kerjasama dengan teman-teman Taruna ini sudah berapa kali kita lakukan ya. Dan mungkin juga kita akan mensosialisasikan ya ke masyarakat apa yang kita lakukan. Sebenarnya tujuannya bukan kita ingin diketahui masyarakat bahwa kita kerja di mana-mana, tapi sebenarnya ketika kita cerita ke masyarakat kita sedang kerja ini, supaya masyarakat juga ikut membantu kita. Karena jujur saja tenaga kita kan terbatas gitu. Jadi ketika kita cerita banyak ke orang banyak, terus banyak orang yang saya juga bisa bantu, saya bisa bantu. Seperti teman-teman Taruna ini kan jadi lebih ringan kesannya. Lebih ringan, karena kalau enggak berat sekali. Titik Jakarta saja banjir sudah luar biasa. Pemirsa PKPT TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Wisata Kolbu episode ke-25 tentang seni mengelola ujian. Tadi saya sampaikan bahwa syukur itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah kolbian, secara hati, menyadari iktiraf bin nikmah, mengetahui, menyadari bahwa ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati harus mengakui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, jabatan, pangkat, harta, kesehatan dan taat kepada Allah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disadari oleh hati. Yang kedua, dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah misalnya. Dan yang ketiga adalah dengan jawarih, seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, mendorong untuk merealisasikan apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan oleh lisan. Artinya apa? Seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pemirsa PKPT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat dari Allah, maka semakin taat. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka semakin taat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, fadzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, pasti aku akan ingat kalian. Washkuruli, bersyukur kepada aku dan jangan kufur. Karena pemirsa PKPT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu tidak kembali kepada orang lain. Syukur itu akan kembali kepada diri sendiri. Efek dari kita bersyukur kepada Allah kembali kepada kita, bukan kepada orang lain. Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukur kembali kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat kebaikan, kebajikan, taat kepada Allah, ketaatan itu akan kembali kepada dia, tidak kembali kepada orang lain. Semakin banyak nikmat Allah, semakin taat kepada Allah, semakin yakin Allah akan menambah nikmatnya. Dalam Al-Quran Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur,
la azidannakum. Lam taukid, nun taukid, menguatkan. Siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti benar-benar Allah tambah nikmatnya. Pasti benar-benar. Satu contoh yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ketika bersyukur kepada Allah, maka tambah taatnya kepada Allah, tambah tunduknya kepada Allah, tambah rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah merasa lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang dalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Semua orang kenal bin Khattab, termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Satu ketika dia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yamani. Huzaifah ini katimus sirri, dia pencatat sekretaris pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam catatannya terdapat nama-nama orang-orang munafik. Dia datang kepada Huzaifah. Apa yang ditanyakan kepada Huzaifah? Walaupun sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Huzaifah, ya Huzaifah, coba lihat dalam catatan orang-orang munafik, adakah nama Umar bin Khattab di sana? Merasa dirinya kurang, merasa dirinya rendah, bahkan merasa dirinya adalah seorang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Dijamin masuk surga. Ini ciri orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bersyukur, maka harus tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah rajin sholatnya, tambah rajin tilawahnya, tambah rajin ibadah-ibadah yang lainnya, tambah rajin infak dan sedekahnya. Itu tanda orang bersyukur. Lalu seni yang kedua, ketika mendapatkan nikmat, kebahagiaan, dalam mendapatkan ujian, dalam mendapatkan cobaan. In asobahu dorro, ketika mendapatkan kesulitan, dorro, kemadorotan, maka dia bersabar dan menganggap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini problemnya. Kalau yang tadi mendapat nikmat, banyak orang menganggap ini terbaik, tapi sedikit yang bersyukur. Sekarang sedikit orang yang menganggap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan. Pemirsa PKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dapat kesulitan maka bersabar. Dicontohkan oleh seorang sahabat, seorang wanita yang menangis terus ketika suaminya meninggal. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya nisa ittaqillah wasbir, sudah cukup bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia marah, tidak mudah bersabar, tidak mudah bertakwa. Lalu akhir Rasul lewat, tinggalkan dia. Ditegur oleh Anas bin Malik. Ya nisa, yang menegur tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terkejut, berlari kepada Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Begitu datang ujian, di situ letak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dan janji dalam Al-Qur'an dijanjikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam kekurangan, buah-buahan, harta, bahkan nyawa. Orang-orang yang terdekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira orang yang bersabar. Yang ketika datang musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah katakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ilaikum. Dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, salawatu min rabbihim, mendapatkan doa dari Tuhan mereka, diselamatkan, barokah dari Tuhan mereka. Mereka salawatu wa rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah seni dalam mengelola ujian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar, diberikan kekuatan menjadi orang bersyukur dan bersabar pada Allah Subhanahu. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah menjabah doa kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa PKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.